kebijakan tambang ya, batu gamping maupun pabrik semen di Manggarai Timur itu adalah representasi atau sekaligus presiden buruk bagi kepemimpinan yang tidak konsisten di NTT ya, antara yang dijanjikan atau komitmen politik yang dijanjikan dengan apa yang dilakukan di prakteknya. Yang kedua, soal air ya. Nah, kita tahu NTT ini kan provinsi yang lagi-lagi menempati urutan pertama, urutan satu di 2019, daerah yang tingkat kekeringan paling tinggi di satu Indonesia. Itu kalau kita lihat data apa ya, data BNPB misalnya di 2019 itu ada dari 1969 desa yang terdampak kekeringan itu ada 851 desa itu ada di NTT. Jadi hampir 70%, 80% itu dari total kekeringan di NTT di Indonesia itu ada di NTT gitu ya. Dan kebijakan pertambangan ini lagi-lagi hanya akan makin memperparah kondisi kekeringan di NTT, khususnya di daerah Manggarai, yang selama ini kita tahu daerah Manggarai itu menjadi salah satu daerah yang punya hutan, punya daya dukung air yang cukup memadai gitu ya, karena dia ada di kawasan kars, kawasan hutan yang juga cukup luas di sana gitu ya, dan aktivitas pertambangan ini lagi-lagi akan menciptakan zona baru atau kawasan baru kekeringan di NTT gitu ya, khususnya di Manggarai Timur gitu ya. Jadi kebijakan pertambangan dan pembangunan pabrik semen ini sama sekali tidak memperhatikan konteks air gitu ya, bahwa secara umum NTT itu mengalami krisis air gitu. Yang kedua soal pangan. Kita ini provinsi yang lagi-lagi menempati urutan pertama untuk urusan impor sektor konsumsi. Di dalamnya termasuk pangan ya, beras, lauk pauk, minyak goreng dan sebagainya. Jadi kita termasuk provinsi dengan tingkat impor tertinggi di Indonesia itu lebih dari 80% gitu ya. Artinya ketergantungan pangan kita mengimpor dari luar daerah itu cukup tinggi ya. Misalnya kita tahu beras dan sebagainya itu datang dari Jawa, dari Sulawesi gitu ya. Sayur-sayuran juga bahkan sampai ke bumbu-bumbu dapur pun sampai dari Bima dan sebagainya gitu. Apalagi sekelas minyak goreng dan sebagainya gitu ya, itu pasti dari luar semua gitu. Jadi urusan tambang ini lagi-lagi tidak memperhatikan ini gitu loh. Tidak, urusan yang lebih genting itu adalah urusan kebutuhan dasar rakyat NTT, yaitu urusan air dan urusan pangan gitu. Nah, dua-dua hal ini sama sekali tidak diurus serius gitu. Tapi kok mereka serius untuk mengurus tambang yang tidak ada hubungannya dengan urusan ketahanan pangan, urusan ketahanan air, tapi ada urusannya dengan menghancurkan tatanan uh, air kita, menghancurkan tatanan kehadapan pangan kita gitu ya. Saya kasih contoh misalnya data 2019 dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT itu kan mereka sendiri mengaku bahwa itu sudah 58.000 hektar kawasan pertanian itu yang dialihfungsikan dalam berbagai ragam ya, pariwisata, pertambangan, perkebunan monokultur, dan sebagainya, pemukiman dan sebagainya gitu ya. Tapi lagi-lagi tambang itu masuk lagi untuk melakukan aktivitas alih fungsi lahan lagi gitu ya. Praktek alih fungsi lahan ini terus terjadi. Bagaimana kita akan mau sampai pada urusan ketahanan pangan, urusan kemandirian pangan, urusan kedaulatan pangan, atau urusan keamanan pangan, itu tidak akan pernah sampai kita di level itu, karena praktek-praktek alih fungsi lahan itu terus terjadi. Dan praktek alih fungsi lahan itu kan dia berdampak lagi ke hal-hal lain gitu, dia tidak berdiri sendiri. Artinya kita akan makin banyak kekurangan petani karena petani sudah dialihfungsikan menjadi buruh, misalnya buruh di tambang batu gamping, buruh di pabrik semen, dan kita tahu selama ini apa sih nasib buruh-buruh tambang di NTT, buruh-buruh pabrik semen di Indonesia pada umumnya tidak ada yang signifikan gitu ya, kehidupan. Justru yang terjadi bahwa kerusakan alam terus terjadi gitu. Yang ketiga, yang masih urusan dengan ketahanan air, ketahanan pangan. Kita tahu misalnya di kawasan di Manggarai Timur, kita tahu Kars itu bukan hanya juga sekedar sebagai regulator air gitu ya, tapi juga di sana juga banyak satwa-satwa endemik
juga banyak juga keanekaragaman hayati yang bakalan hilang bila tambang dan pabrik semen ini terus dilangsungkan ya. Kita tahu bahwa populasi satwa maupun keanekaragaman hayati di NTT itu kan makin tahun makin berkurang. Saya kasih contoh lah ya. Cendana sekarang di mana? Gaharu sekarang di mana gitu ya. Lontar juga perlahan mulai hilang gitu ya. Belum lagi tanaman-tanaman lain seperti gewang dan sebagainya. Yang semua akibat dari pola pembangunan yang salah gitu. Dan tambang di Manggarai Timur itu juga akan mengancam keanekaragaman hayati di kawasan tersebut gitu. Yang saya sampaikan berikut bahwa lagi-lagi kebijakan Pak Gubernur itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa apa yang dia gemborkan di depan itu adalah sesuatu yang kamuflase gitu ya. Beliau mengatakan saya akan fokus di pariwisata. Pariwisata akan menjadi lokomotif. Ini item-itemnya, ada akomodasi, ada keamanan, ada macam-macam di situ. Tapi kemudian pariwisata yang dibangun, lokomotif yang dia maksud itu adalah lokomotif mewah. Gitu. Lokomotif mewah yang bernama investor, ya, hotel besar, ya, bangunan-bangunan besar, yang semua itu punya daya rakus atau daya konsumsi konstruksinya yang besar gitu. Yang kemudian praktek-praktek pariwisata berbasis investor dengan skala hotel dan sebagainya itu kemudian dijadikan pembenaran untuk membuka pabrik semen di sana gitu. Oh, kita ini lagi bangun pariwisata, kita ini lagi bergeliat pariwisata kita dan kita harus membangun pabrik semen agar menyuplai perusahaan-perusahaan pariwisata dan sebagainya. Dan itu sebenarnya dari awal kita sudah menyampaikan bahwa model pariwisata seperti itu tidak akan jauh berbeda. Pasti urusannya tetap eksploitasi sumber daya alam, penghancuran daya dukung dan daya tampung lingkungan gitu. Yang berikut yang saya mau juga sampaikan dalam kesempatan ini bahwa urusan tambang di Manggarai Timur dan di urusan pabrik semen di Manggarai Timur tidak kita lihat hanya skup desa di kawasan Satar Punda, Lingkololok dan di Luwuk, tapi lingkungan hidup itu kan dia terhubung, ya. Dia tidak bisa dibatasi oleh daerah administrasi, dia tidak bisa dibatasi oleh KTP gitu. Jadi kalau rusak di atas, rusak di Lingkololok, rusak di Luwuk, rusak di Satar Punda, maka dia akan berdampak ke daerah-daerah sekitarnya gitu. Jadi kekeringan dia akan terjadi di mana-mana gitu. Ya, jadi jangan melihat kemudian kerusakan di Lingkololok saja kok tidak meluas kemana-mana. Tapi ini urusan lingkungan hidup, dia terkait semua dan akan melakukan cerita buruk di tempat-tempat lain juga.